Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kali ini kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa yang harus kita capai. Nah, seperti video yang sebelumnya, itu Ustazah sudah menjelaskan apa istilah dari hal yang kita capai, yaitu kompetensi dasar, dan bagaimana cara kita mencapainya, yaitu lewat indikator. Nah, kompetensi dasar dalam teks eksposisi yaitu mengidentifikasi informasi di dalam teks eksposisi yang didengar maupun dibaca. Nah, itu yang kompetensi dasar. Nah, maksudnya ini yaitu kita mengidentifikasi bisa masalahnya, bisa argumentasi di dalam teksnya, bisa bentuk pengetahuan di dalam teksnya. Nah, itu yang dikatakan dengan mengidentifikasi di kompetensi dasar. Nah, bagaimana cara kita bisa mampu mengidentifikasi tersebut? Yang pertama, kita harus memahami dulu apa yang dikatakan dengan teks eksposisi, bagaimana strukturnya, dan bagaimana kebahasaannya. Nah, setelah kita memahami itu, maka kita bisa menemukan permasalahan. Kita pahami dulu teks itu, baru kita menemukannya. Nah, baru yang terakhir, kita mampu mendeskripsikan permasalahan tersebut berdasarkan argumentatif kita, namun masih berkaitan dengan teks eksposisi yang dibaca maupun yang didengar. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan indikator teks eksposisi. Setelah kita mengetahui KD dan indikator, tentu kita harus punya tujuan mengapa kita mempelajari teks eksposisi, apa tujuan kedepannya. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Yang pertama, sebagai penulis, kita dapat menginformasikan kepada pembaca, dari mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, untuk kita sendiri tentu itu menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, misalnya contoh teks eksposisi itu kan bisa bentuk permasalahan, bisa bentuk argumentasi, dan bisa berbentuk pengetahuan. Misalnya permasalahan saja. Nah, dari permasalahan yang kita tidak tahu, sehingga setelah kita membaca teks eksposisi, setelah kita mendengar teks eksposisi, maka kita menjadi tahu, oh ternyata ini permasalahan yang terjadi sekarang ini. Nah, itu tujuan kita mempelajari ini. Nah, untuk apa kita mengetahui permasalahan? Tentu penting, kita sebagai orang terpelajar, tentu kita harus tahu bagaimana kondisi negara kita, bagaimana masalah perekonomian negara kita. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan membaca teks eksposisi. Nah, itu tujuan kita mempelajari teks eksposisi. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari teks eksposisi. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa teks eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang menguraikan informasi, pendapat, ide maupun pengetahuan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, maksudnya menguraikan informasi ini yaitu misalnya si penulis ini menyampaikan informasi yang dia peroleh, baik itu dari beberapa sumber dan sumber yang lain, dan dia menuangkannya itu dalam bahasa dia sendiri, sehingga terciptalah sebuah teks eksposisi. Nah, di dalam teks eksposisi itu adalah sebuah pengetahuannya, sehingga pembacanya itu bisa memperoleh pengetahuan dari sang pembaca. Nah, itu yang dikatakan dengan teks eksposisi. Nah, dari kata ekspos itu sudah menyampaikan, memberitahukan. Nah, sudah jelas berarti teks eksposisi itu dia menyampaikan informasi kepada pembaca. Nah, itu pengertian dari teks eksposisi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks eksposisi, dan tentu kita bertanya-tanya, informasi seperti apa sih yang dikatakan di dalam pengertian tersebut. Nah, informasi yang dikatakan di dalam pengertian tersebut itu bisa informasinya itu dalam bentuk permasalahan ekonomi di Indonesia, maupun itu permasalahan politik, maupun ilmu pengetahuan secara umum. Contoh,
artikel. Nah, di dalam artikel itu kan banyak tuh pengetahuan misalnya tentang manfaat tanaman untuk dijadikan obat. Nah, itu manfaat kunyit, manfaat bawang putih. Nah, itu juga dikatakan dengan teks eksposisi. Nah, contoh misalnya kita sedang mengalami sakit gigi. Nah, tentu ada beberapa orang yang tidak menyukai obat-obatan dari rumah sakit misalnya. Tentu kita pernah pengalaman Ustazah sendiri itu pernah mencari di internet apa sih cara penyembuhan sakit gigi dengan obat tradisional. Itu akan muncul banyak sekali artikel-artikel. Nah, itu yang dikatakan dengan teks eksposisi. Nah, nanti ada manfaat bawang putih dapat menyembuhkan sakit gigi. Nah, itu memang sudah terbukti ampuh. Nah, jadi teks eksposisi dia berbentuk fakta, memang benar-benar terjadi. Namun di dalam teks tersebut ada opininya juga, yaitu pendapat si penulis. Nah, contoh lain misalnya tentang permasalahan ekonomi saat ini. Nah, di dalam teks eksposisi itu dijelaskan kok bisa ekonomi menurun, apa akibatnya. Nah, itu yang teks eksposisi. Nah, nanti Ustazah akan men-share contoh-contohnya bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan teks eksposisi ini. Oke, nah sampai di sini Ustazah rasa sudah paham. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur dari teks eksposisi. Nah, jika kita mendengar kata struktur, terstruktur berarti itu adalah secara berurutan, secara berurut, tata letak, jadi tidak acak-acak. Nah, itu yang dikatakan dengan struktur. Nah, untuk apa kita mempelajari struktur? Yang pertama, ketika kita menulis, tentu itu harus sesuai dengan strukturnya, karena agar pembaca itu memahami apa yang kita tulis. Jadi menarik pembaca untuk membaca karya kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita melihat sebuah video bukan dalam bentuk tulisan, video teks eksposisi, jadi kita tahu strukturnya ini seperti ini. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini yang harus dijelaskan, yang ketiga ini. Nah, jadi ini sangat penting kita pelajari struktur dari teks eksposisi. Nah, sekarang kita lanjut yang struktur yang pertama, itu ada namanya tesis. Nah, tesis ini adalah pernyataan umum. Nah, sama halnya dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu teks laporan hasil observasi, itu ada juga namanya pernyataan umum. Nah, sama di teks eksposisi. Sama-sama pengantar atau pembuka dalam sebuah teks eksposisi. Contoh misalnya tadi manfaat bawang putih. Nah, jadi kita jelaskan dulu misalnya tanaman salah satu obat tradisional yang dapat menyembuhkan sakit gigi adalah bawang putih. Nah, itu sudah masuk ke pengantar. Jadi kita menjelaskan secara umum dulu tentang topik yang kita bahas. Nah, baru lanjut yang kedua. Nah, struktur yang kedua itu adalah keterangan atau isi. Nah, maksudnya ini adalah misalnya secara detail isi, secara detailnya manfaat dari bawang putih itu. Nah, bagaimana akibatnya setelah kita memakai daun putih itu ke gigi yang sakit tersebut. Nah, jadi kita jelaskan secara detail di keterangan atau isi. Nah, baru yang ketiga adalah kesimpulan maupun saran. Nah, kesimpulan ini yaitu dari bahasa kita sendiri juga. Nah, jadi dari penjelasan isi pernyataan umum maka dapat disimpulkan di paragraf terakhir, maupun juga bisa kita berikan saran kepada pembaca. Nah, itu adalah struktur dari teks eksposisi. Struktur tadi coba kita perhatikan, ini ada contoh dari teks eksposisi yang sudah dianalisis sesuai sama strukturnya. Nah, coba perhatikan, silakan dibaca sekilas dulu. Nah, yang pertama dia menjelaskan secara umum
topik yang dibahas. Nah, yang kedua baru dijelaskannya secara detail isi dari topik tersebut. Nah, baru yang terakhir itu kesimpulan maupun saran. Nah, itu adalah contoh dari eksposisi yang sesuai sama strukturnya. Nah, mungkin sampai di sini semuanya sudah paham. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, kebahasaan dari teks eksposisi ini yaitu apa bahasa yang digunakan di dalam teks tersebut, bagaimana kalimatnya yang digunakan. Nah, itu kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, di sini ada 4 kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, dia bersifat fakta. Yang kedua, dia bersifat opini. Dan yang ketiga, dia menggunakan kalimat aktif transitif. Yang keempat, dan juga dia menggunakan kalimat aktif intransitif. Nah, itu kebahasaannya. Kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, fakta, berarti dia benar-benar terjadi. Nah, contoh misalnya tentang bawang putih tadi. Nah, yang di dalam fakta mungkin ada penelitian dari seseorang. Nah, jadi itu dikatakan dengan fakta, ada data dan ada dan sesuai dengan kenyataannya dan benar-benar terjadi. Nah, itu yang dikatakan dengan fakta. Nah, yang kedua itu ada opini. Nah, di dalam teks eksposisi dia fakta namun ditambah dengan opini kita, opini penulisnya. Nah, itu yang dikatakan opini, pendapat kita. Nah, pendapat kita. Nah, itu opini. Misalnya contoh, misalnya yang tentang bawang putih. Nah, kita fokus satu topik saja. Nah, tentang manfaat bawang putih untuk penyembuhan sakit gigi. Nah, opini kita setelah kita mendapatkan beberapa sumber dari orang lain, tentu kita dapat juga mengungkapkan pendapat kita terhadap sumber tersebut. Nah, tentu kita setuju. Nah, jadi kita menuangkan pendapat kita. Nah, itu yang dikatakan opini. Nah, yang ketiga itu ada kalimat aktif transitif. Nah, maksud kalimat aktif transitif, nah kalau kalimat itu kan minimalnya ada subjek dan predikat. Nah, ada SP. Nah, yang dikatakan dengan aktif transitif berarti predikatnya itu membutuhkan objek. Nah, jadi predikat membutuhkan objek. Contoh, saya membaca buku. Berarti S-nya sayanya subjek, membaca predikat, buku adalah objek. Nah, jika kita hilangkan bukunya, tentu kalimatnya ini menjadi bertanya-tanya. Kita masih bertanya-tanya, membaca apa? Nah, saya membaca. Tapi membaca apa? Tentu dia membutuhkan objek. Nah, itu yang dikatakan dengan kalimat aktif transitif. Yang keempat, itu kalimat aktif intransitif, berarti predikatnya tidak membutuhkan objek. Nah, itu adalah kebalikan dari kalimat aktif transitif. Nah, maksud dari intransitif itu dia predikatnya tidak butuh objek. Misalnya saya menangis. Nah, itu kan tidak perlu objek. Tapi dia bisa keterangan, saya menangis karena dipukul. Misalnya itu kan keterangan, bukan objek. Contoh yang lain, saya terjatuh. Nah, itu kan juga tidak membutuhkan objek. Saya terjatuh dari tangga. Nah, dari tangga tentu itu bukan objek, itu adalah keterangan tempat dari mana kita terjatuh. Nah, itu perbedaan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Struktur, kebahasaan, nah semua sudah dijelaskan. Nah, sekarang misalnya kita ditugaskan untuk menulis teks eksposisi. Nah, apa yang harus pertama kita lakukan? Ayo, apa yang pertama? Yang pertama tentunya kita menentukan
topik terlebih dahulu. Nah, tentu kita menentukan topik dulu. Kita cari topik. Apa sih yang harus kita tulis? Nah, yang kedua, apa tujuan kita memilih topik tersebut? Tentu kita menulis tentu ada tujuannya. Nah, setiap kita melakukan sesuatu tentu ada tujuannya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah topik didapatkan, setelah tujuan sudah ditetapkan, maka kita memilih data. Jadi kita mencari data-data yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi misalnya penelitian orang lain. Nah, itu yang dikatakan dengan memilih data. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah akurat dan fakta. Nah, baru setelah kita menemukan data, lalu kita membuat kerangkanya dulu. Buat kerangka karangan dulu. Misalnya judul. Nah, di paragraf 1 apa yang kita mau bahas, tapi dalam bentuk singkat, dalam bentuk kerangkanya dulu, sehingga setelah kerangkanya terbentuk, baru kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, itu langkah-langkah yang harus kita perhatikan sebelum menulis teks eksposisi. Baik, karena materi teks eksposisi dari awal sampai akhir sudah dijelaskan. Nah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mungkin sampai di sini video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.